Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini saudara, masih dalam seri doa yang dijawab oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa Allah rindu melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara? Karena ketika Dia melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara, maka kemuliaannya dinyatakan. Ketika perkara-perkara yang besar Dia kerjakan dalam hidup anak-anak Tuhan, maka orang-orang akan melihat bahwa betapa dahsyatnya Dia. Dia akan semakin dikenal sebagai Allah yang berkuasa ketika umat-umatnya mengalami perkara-perkara besar. Jadi sebenarnya Tuhan rindu melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara. Dan di pihak kita, kita juga rindu Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Jadi seharusnya saudara, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa saudara? Karena di satu sisi kita rindu Allah mengerjakan perkara yang besar dalam hidup kita. Di sisi lain Allah pun rindu memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang dahsyat dengan mewujudkan, dengan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Tetapi yang sering kali itu tidak terjadi saudara, karena ada yang menghalangi kita mengalami itu. Ada yang menghalangi Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Dan seringkali kitalah yang membuat perkara besar itu tidak terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kita akan terus belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar, bagaimana supaya doa-doa kita dijawab, bagaimana supaya kerinduan dan permohonan kita di hadapan Tuhan diwujudkan dalam kehidupan kita saudara. Kita sudah belajar dalam beberapa video sebelumnya bagaimana doa-doa kita dijawab. Dan dalam video ini dan beberapa video ke depan kita masih akan belajar terus tentang topik doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Kita akan belajar beberapa prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan dari teks firman Tuhan ini tentang doa yang dijawab, tentang perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya, menjabarkannya secara ekspositori, secara objektif, supaya setiap saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Siapkan hati dan pikiran saudara. Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku.
Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya tentang kesatuannya dengan Bapa, bahwa Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Dan kemudian ada beberapa hal yang ditegaskan, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang hal itu. Lalu kemudian ada jaminan, ada janji yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya di ayat 12, di mana Dia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, bukankah itu janji yang luar biasa? Bukankah itu janji yang begitu dahsyatnya yang diberikan kepada murid-muridnya? Jaminan yang diberikan, janji yang diberikan kepada murid-muridnya, termasuk janji itu diperuntukkan bagi saya dan bagi saudara, di mana isi dari janji itu Dia menegaskan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Isi dari janji itu adalah bahwa saya dan saudara, setiap anak-anak Tuhan, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mujizat-mujizat yang besar yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan Dia menegaskan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Wow, itu satu janji yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Bahwa saya dan saudara bisa mengalami, bisa mengerjakan, bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang Yesus lakukan. Mujizat-mujizat yang besar seperti yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Artinya, saudara, Allah rindu mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Hari ini saya percaya mendengar janji firman Tuhan ini membangkitkan semangat saudara. Ini membangkitkan spirit saudara, bahwa saudara bisa mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Karena Yesus sendiri yang berjanji bahwa Dia mau melakukan perkara besar dalam hidup kita, dan kita akan mampu melakukan perkara besar, mampu mengalami perkara besar itu, bahkan lebih besar dari yang dikerjakan oleh Yesus. Itu janji firman Tuhan. Dan apakah ketika janji ini disampaikan kepada murid-muridnya, semua murid-muridnya mengalami? Tentu saja tidak. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapa yang akan mengalami itu?
Apakah ketika hari ini saudara mendengar janji itu melalui renungan ini, saudara akan mengalaminya secara otomatis dalam hidup saudara? Tentu saja tidak. Tetapi siapakah yang akan mengalami itu? Nah, itu yang akan kita belajar. Saya percaya saudara, semua kita rindu untuk mengalaminya. Kita rindu mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita rindu mengalami perkara-perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi tidak secara otomatis semua orang-orang yang mendengarkan renungan ini akan secara otomatis mengalaminya. Tetapi kita akan terus belajar. Siapa yang akan mengalami perkara-perkara besar itu? Kalau kita melihat dalam konteks ini, saudara, ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka mengalami perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupnya. Yang pertama, saya ingin kita melihat di ayat 7, di sana dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Sebelum Yesus menegaskan di ayat 12 bahwa murid-muridnya akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup mereka, terlebih dahulu Yesus mengajarkan tentang pengenalan akan Dia dan pengenalan akan Bapa, di mana Dia menegaskan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Dan Yesus rindu supaya mereka mengenal Dia sehingga mereka juga akan mengenal Bapa. Yesus berkata sekiranya artinya seandainya kamu mengenal aku, maka kamu mengenal Bapa. Lalu Yesus berkata, sebenarnya sehari ini kamu telah melihat Dia karena kamu telah melihat aku. Lalu Filipus berbicara dan sebagai gambaran sebenarnya murid-murid Yesus pada waktu itu bahwa mereka tidak mengenal Yesus, karena Filipus berkata bahwa tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus menegaskan, Filipus, sekian lama aku bersama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi pada waktu itu ketika Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu membuktikan bahwa murid-muridnya, Filipus dan semua murid-muridnya belum mengenal Dia, karena Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu melihat aku, engkau telah melihat Dia. Kalau kamu mengenal aku, engkau telah mengenal Dia. Tapi melalui pertanyaan itu menunjukkan sebenarnya murid-muridnya tidak mengenal Dia. Itu sebabnya Yesus mengeluh, setelah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tetapi kamu tidak mengenal aku. Saudara, hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Sekian lama kita sudah mengikut Dia, sudahkah kita mengenal Dia? Murid-muridnya sekian lama mengikut Dia, mereka belum juga mengenal Dia, bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat, bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, bahwa Dia adalah Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Tetapi murid-muridnya tidak mengenal Dia. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Sudahkah kita mengenal Tuhan? Seringkali orientasi kita untuk mengikut Tuhan, saudara, bukan untuk mengenal Dia. Tapi seringkali yang menjadi orientasi kita adalah berkat, mujizat. Kita rindu mengalami perkara besar. Kita rindu mengalami mujizat. Kita rindu mengalami apa yang kita doakan diwujudkan oleh Tuhan. Terbalik, saudara. Kalau kita rindu mengalami perkara besar, doa kita dijawab, kita mengalami perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Tuhan, maka sebenarnya jangan itu yang dikejar. Tetapi yang harus kita kejar adalah pengenalan akan Tuhan. Karena ketika kita semakin mengenal Dia, semakin mengenal Dia, dan semakin mengenal Dia, di sanalah firman Allah berjanji bahwa kita akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kejar mujizat, jangan kejar jawaban doa, jangan kejar berkat-berkat, tapi kejarlah pengenalan akan Tuhan.
maka semuanya itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu akan diwujudkan di dalam hidup kita ketika kita semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, seberapa jauh, seberapa dalam kita mengenal Tuhan? Apakah hari ini saudara mengenal Dia dengan benar? Inti dari pengenalan akan Tuhan adalah bahwa kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, dan bahwa Dia diutus untuk menebus kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Dan bukti kita mengenal Dia, kita percaya kepada Dia bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu yang menjadi masalah, saudara. Banyak orang yang merindukan mujizat, merindukan kuasa Tuhan, merindukan campur tangan Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak mengenal Tuhan. Bagaimana saya dan saudara bisa mengharapkan mujizat dari Dia, mengharapkan perkara-perkara besar dari Dia, sedangkan kita sendiri tidak mengenal Dia? Bagaimana Dia akan melakukan perkara-perkara itu jika kita sendiri tidak mengenal Dia, saudara? Nah, itu sebabnya saat ini kalau kita rindu mujizat Tuhan, kita rindu perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, maka yang menjadi bagian kita adalah kita harus semakin mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana supaya hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan? Jangan sampai seperti murid-murid itu, saudara. Mereka sudah sekian lama mengikut Tuhan, tetapi mereka tetap juga tidak mengenal Tuhan. Nah, dalam hidup kita bagaimana supaya hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan? Salah satu caranya adalah dengan merenungkan kebenaran-kebenaran tentang pribadi Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka dengan itu kita akan semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia. Itu sebabnya, saudara, sudah tepat jika saudara setiap hari menggunakan channel ini sebagai channel renungan saudara. Setiap hari saudara mendengarkan firman Tuhan, setiap hari saudara merenungkan firman Tuhan melalui channel ini. Dan channel ini adalah channel untuk renungan malam. Saudara juga bisa mencari renungan pagi, yaitu channel renungan penyejuk jiwa. Maka setiap hari saudara juga akan mendapatkan renungan pagi. Sebelum saudara bekerja, saudara renungan dulu. Nah, saudara, dengan setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan, setiap hari konsisten untuk mencari Tuhan, haus akan firman Tuhan, maka dengan begitu hari demi hari saudara akan semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Itu sebabnya konsistenlah untuk merenungkan firman Tuhan, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, selain pengenalan akan Tuhan, supaya murid-muridnya mengalami perkara yang besar, mengalami perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, maka hal kedua yang harus ada pada mereka adalah iman dan kepercayaan. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-10, saudara, di mana Dia berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Lalu kemudian ayat 12 Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Saudara, hal kedua yang diajarkan, yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yang juga menjadi masalah bagi mereka dalam pengiringan mereka akan Tuhan, adalah tentang iman dan kepercayaan. Di mana di sini Yesus berkali-kali berkata, "Percayalah." Ayat 10 Dia berkata, "Percayalah." Ayat 11 Dia juga berkata, "Percayalah." Kemudian ayat 12 Dia kembali berkata, "Barang siapa percaya." Jadi hal kedua yang Yesus mau ada pada murid-muridnya, supaya mereka mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, yang Tuhan mau ada pada saya
Dan pada saudara, supaya dia melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita adalah percaya, beriman. Ketika kita beriman dan percaya sungguh kepada Tuhan, maka kita akan mengalami perkara besar. Kita percaya bahwa Allah Bapa mengutus anaknya untuk menjadi penyelamat bagi kita. Dan Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu, di mana Dia melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Saudara, itu yang Yesus mau, bahwa kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Bapa dan Dia adalah satu. Dia adalah Bapa itu. Itu yang Yesus ajarkan kepada mereka supaya mereka melakukan perkara besar. Dia berkata, percayalah bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, dan percayalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa. Artinya saudara, dua hal yang Yesus mau tegaskan di sini. Percayalah akan pribadi Allah. Lalu yang kedua, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Demikian hari ini saudara, kalau kita rindu mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita, Tuhan rindu supaya kita hidup dalam iman, dalam kepercayaan kepada pribadi Allah, supaya kita hidup dalam iman dan kepercayaan kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Percayakah saudara bahwa Allah itu berkuasa untuk menolong saudara? Percayakah saudara bahwa Bapa itu begitu mengasihi saudara? Ketahuilah saudara bahwa anak tunggalnya sendiri Dia rela korbankan bagi saya dan saudara. Dia rela menderita, Dia rela direndahkan. Lahirnya saja di kandang domba, lalu kemudian matinya begitu hina di atas kayu salib. Dia menanggung penderitaan oleh karena siksaan sebelum Dia mati. Dan itu semua Dia lakukan karena Dia mengasihi saya dan saudara. Percayakah saudara akan pribadi Allah yang mengasihi saudara? Dan hari ini pun Dia mengasihi saudara. Dia rindu untuk menolong saudara dalam segala beban dan persoalan saudara. Tuhan rindukan saudara dan saya hidup dalam iman percaya kepada Dia saudara. Tuhan rindu kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mengasihi kita. Percayakah saudara bahwa Dia sanggup menolong saudara? Firman-Nya berkata, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, di mana Allah sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percayalah saudara bahwa Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup melakukan mujizat, melakukan perkara besar dalam hidup kita. Terlalu banyak orang-orang yang rindu melakukan perkara besar, mengalami perkara besar, tetapi mereka sendiri tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara besar. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat bagi mereka sedangkan mereka sendiri tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan mujizat dalam hidup mereka. Di video-video sebelumnya saudara, saya sudah menyaksikan bahwa saya melihat fakta bahwa ada begitu banyak orang-orang Kristen yang mereka berkata mereka percaya Tuhan, mereka ikut Tuhan, mereka beribadah, mereka berdoa, tetapi mereka sebenarnya pada dasarnya tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Orang yang demikian tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, saya begitu banyak mendengar informasi bahwa banyak orang-orang Kristen masih berdukun. Kenapa orang yang sudah menjadi Kristen, sudah beribadah, tetapi masih berdukun saudara? Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya akan Tuhan. Saya pernah mendengar ada satu dukun di mana dia menegaskan bahwa banyak pelayan-pelayan di gereja datang berdukun kepada dia. Ini yang bersangkutan sendiri, dukun sendiri yang menyaksikan bahwa, menegaskan bahwa orang-orang yang sudah melayani di gereja masih saja berdukun. Bagaimana mereka mengalami perkara besar? Bagaimana Tuhan lakukan mujizat sedangkan Tuhan itu diduakan? Bahkan di video sebelumnya saya sudah menyaksikan kepada saudara bahwa ada keluarga-keluarga yang datang kepada saya, mereka memohon doa karena mereka sakit, karena mereka bermasalah.
Lalu kemudian saya mendoakan mereka, bahkan terkadang saya mengambil waktu-waktu untuk berdoa khusus bagi mereka. Sudah tahu apa yang terjadi? Ada keluarga yang ada dukun yang salah satu keluarganya adalah jemaat kita juga, jemaat yang saya layani. Lalu kemudian jemaat ini menyaksikan bahwa dia melihat jemaat-jemaat yang tadi minta doa itu datang kepada keluarganya tadi yang dukun itu. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Jadi saudara, tidak heran orang-orang yang memohon doa, berdoa lalu kemudian memohon doa kepada hamba Tuhan, tetapi mereka tidak mengalami mujizat. Kalau mereka mendoakan Tuhan masih juga berdukun, bagaimana mereka bisa melihat mujizat Tuhan? Nah, itu sebabnya di sini Yesus menegaskan, percayalah, percayalah, percayalah. Karena untuk mengalami mujizat, untuk mengalami perkara besar, untuk mengalami campur tangan Tuhan, syaratnya harus percaya, harus beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Itu yang saya mau tegaskan kepada saudara juga, bahwa kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara, saudara rindu mengalami perkara besar di tengah keluarga saudara, saudara rindu mengalami perkara besar dalam bisnis, usaha, dan ekonomi saudara, maka saudara harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang mengasihi saudara. Saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, Dia mengasihi saudara. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Dia, bahwa Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia berkuasa menolong saudara, maka saudara akan mengalami perkara besar. Tapi mungkin ada yang berkata, pendeta, masalahku terlalu besar, apakah Tuhan sanggup menolong? Dengar saudara, langit dan bumi pun Dia yang ciptakan dan Dia yang menegakkan. Adakah yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka saudara akan melihat dan menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat dan perkara-perkara yang besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Lalu selanjutnya saudara, hal ketiga yang diajarkan Yesus supaya murid-muridnya mengalami perkara-perkara besar adalah di ayat yang ke-13, di mana firman Allah berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Di sini saudara, yang Yesus tegaskan supaya murid-muridnya meminta, atau dengan kata lain supaya murid-muridnya berdoa. Jadi supaya mereka mengalami perkara-perkara besar, supaya mereka mengalami perkara-perkara yang dahsyat, mereka harus berdoa. Mereka harus memohon, mereka harus meminta kepada Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi supaya kita mengalami perkara besar, kita harus berdoa, karena kuasa doa itu sangat besar kuasanya. Dan bagaimana supaya kuasa doa kita itu besar? Bila dengan yakin didoakan, kembali harus percaya. Jadi saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh Yesus supaya kita mengalami perkara besar, supaya kita mengalami jawaban doa adalah kita harus berdoa. Bukankah Yakobus berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Jadi mereka, umat-umat Tuhan pada waktu itu yang menjadi penerima surat Yakobus, mereka tidak berdoa. Mereka rindu mujizat Tuhan, mereka rindu mengalami perkara besar, tetapi mereka tidak mengalaminya, dan mereka iri hati, mereka membunuh dan sebagainya. Mereka lakukan itu kenapa? Karena mereka iri. Dan kenapa mereka iri? Karena mereka tidak mengalami. Kenapa mereka tidak mengalami? Karena mereka tidak berdoa dan mereka salah berdoa. Jadi saudara, saat ini supaya kita mengalami perkara besar, supaya kita mengalami jawaban doa, berdoalah. Dan doa kita tentu saja harus benar. Karena doa yang tidak benar juga tidak akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang benar itu adalah doa yang dimaksudkan adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hawa nafsu. Nah, jadi saudara, hal kedua yang harus kita kerjakan adalah berdoalah.
Mungkin saudara ada yang berkata, pendeta, sudah sekian lama saya berdoa tapi sampai sekarang doa saya belum dijawab. Saya sering mendapat komentar itu saudara. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang menelepon saya, pendeta, sudah sekian lama saya berdoa sampai sekarang belum dijawab. Sampai kapan saya harus berdoa? Saudara, sampai kapan kita harus berdoa? Sampai kita masih bisa berdoa. Sebelumnya saya sudah menyaksikan bahwa ada satu anak Tuhan yang dia berdoa buat abangnya, karena abangnya ini adalah preman saudara. Dia rindu abangnya ini bisa selamat. Tapi anak Tuhan ini, hamba Tuhan ini berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Dengan saudara, sampai hamba Tuhan ini mati, abangnya belum bertobat. Bagaimana dengan doanya? Apakah doa itu doa yang sia-sia? Dia sudah berdoa, bahkan sampai dia mati berdoa, doa itu belum juga dijawab. Dengar, kisah nyatanya selanjutnya saudara adalah bahwa abangnya ini kemudian bertobat. Dengan caranya Tuhan, dengan kuasa Tuhan, abangnya ini bertobat. Dan akhirnya abangnya ini juga menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Wow, bukankah doa hamba Tuhan tadi dijawab sekalipun dia sudah mati? Dan dengan demikian doa-doa yang dia naikkan itu tidak sia-sia saudara. Karena sekalipun dia setelah dia mati, doa itu masih dijawab oleh Tuhan. Sampai kapan kita harus berdoa? Sampai kita mati harus berdoa terus, berseru terus kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah akan melakukan perkara besar. Tahukah saudara, begitu banyak penginjil-penginjil yang datang, mereka menaikkan doa-doa, lalu kemudian tidak ada terjadi apa-apa saudara. Lalu kemudian generasi kedua terjadilah kebangunan rohani. Itu begitu banyak terjadi di berbagai daerah. Saya tinggal di Sumatera Utara, saya tahu saudara kisah tentang Nomensen yang datang menginjil ke Tanah Batak. Bagaimana dia mengalami perkara besar, bagaimana kebangunan rohani terjadi di suku Batak. Tapi tahukah saudara, sebelum itu sudah ada terlebih dahulu yang datang ke Tanah Batak. Dan dari ceritanya bahwa mereka juga sudah menaikkan doa-doa, bahkan keluarga orang-orang ini yang akhirnya mati syahid, keluarga mereka sebelumnya sudah menaikkan doa-doa juga kepada Tuhan untuk keselamatan orang Batak. Dan kemudian setelah mereka mati, datanglah Nomensen, terjadilah kebangunan rohani. Artinya apa saudara? Doa-doa itu tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya berdoalah terus, berdoalah terus. Saya menyaksikan begitu banyak orang yang berdoa dalam jangka waktu yang begitu lama. Dan akhirnya doa itu dijawab juga. Saudara bisa mendengar kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan. Banyak dari antara mereka akhirnya jadi hamba Tuhan oleh karena istri mereka berdoa. Saudara masih mengingat bintang film yang sangat terkenal tahun 80-an, yaitu Bapak Advent Bangun saudara. Yang kita tahu sama-sama bahwa pada akhir hidupnya dia menjadi hamba Tuhan. Dan dia pernah bersaksi, saya mendengar kesaksiannya di media sosial, dia bersaksi bahwa dia akhirnya bertobat dan menjadi hamba Tuhan oleh karena doa-doa istrinya yang bertahun-tahun terus mendoakan dia, dan akhirnya dia bertobat. Itu semua oleh karena doa-doa saudara. Dan hari ini apa yang sedang menjadi pergumulan saudara? Apakah ada sesuatu yang sedang menjadi pergumulan saudara di tengah keluarga saudara? Adakah sesuatu yang menjadi pergumulan saudara dalam usaha pekerjaan saudara? Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, berdoalah. Dan kalau mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berdoa belum juga dijawab, teruslah berdoa sampai saudara melihat Allah melakukan mukjizat yang besar. Allah mengerjakan mukjizat yang besar di dalam kehidupan saudara. Berdoalah terus, dan berdoalah terus. Dan naikkan doa-doa dengan penuh kepercayaan. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang diajarkan oleh Yesus supaya murid-muridnya mengalami perkara besar. Dia berkata, ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bahkan di ayat 13 tadi juga dia berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara,
Sampai 2 kali ditegaskan bahwa jika kamu meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu memohon dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya apa, saudara? Bahwa doa-doa yang dinaikkan itu harus dinaikkan dalam nama Yesus. Artinya setiap kali saudara berdoa, maka saudara harus dasarkan doa-doa saudara dalam nama Yesus, karena dialah yang menjadi pengantara kita dengan Bapa. Oleh dialah maka doa-doa kita bisa sampai kepada Bapa. Dialah yang telah merobek tabir bait suci itu, di mana pada zaman perjanjian lama saudara ada ruang-ruang bait Allah, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Allah hadir di ruang maha suci, dan kemudian orang yang bisa masuk ke ruang maha suci adalah para imam, sedangkan umat-umat itu menunggu di pelataran, mereka tidak bisa masuk ke ruang maha suci. Dan kalau mereka punya permohonan-permohonan, pergumulan, maka mereka menyampaikannya kepada imam, supaya imamlah yang akan menyampaikannya kepada Allah dalam doa mereka. Artinya apa? Harus ada yang imam menjadi pengantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Tetapi kemudian setelah Yesus disalibkan, Dia berkata sudah selesai, maka tabir itu, pembatas-pembatas tadi akhirnya terbelah, sehingga tidak ada lagi pembatas. Sehingga hari ini kita sudah bisa datang kepada Bapa. Tetapi karena Yesuslah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa, Yesuslah yang telah menyucikan kita sehingga kita layak, Yesuslah yang telah menebus kita sehingga kita layak. Maka doa-doa permohonan kita harus disampaikan kepada Bapa melalui nama Yesus. Tidak ada doa yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu sebabnya saudara, setiap doa-doa itu harus dinaikkan dalam nama Yesus, supaya doa-doa itu sampai kepada Bapa. Itu sebabnya saya mengajarkan jemaat-jemaat Tuhan supaya apapun yang mereka doakan, setiap doa-doa yang mereka panjatkan harus didasarkan atas nama Yesus, harus di dalam nama Yesus. Artinya di akhir atau di awal atau di akhir doa tersebut harus disampaikan dalam nama Yesus. Karena doa yang disampaikan dalam nama Yesuslah yang sampai kepada Bapa. Bagaimana dengan doa-doa saudara? Saya rindu saudara mengingat doa-doa saudara. Apakah doa-doa saudara naikkan kepada Tuhan dalam nama Yesus? Atau jangan-jangan saudara hanya berdoa begitu saja, tidak mendasarkan doa-doa saudara dalam nama Yesus? Dengar, saya baca lagi kepada saudara, dikatakan ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi apa doa yang dijawab oleh Tuhan, apa yang doa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Ayat 14 juga dia berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Permintaan-permintaan kita, permohonan-permohonan kita harus dimohonkan dalam nama Yesus, karena doa yang dipanjatkan dalam nama Yesuslah yang akan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat janji firman Tuhan, buat prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang telah kita belajar bersama, di mana ditegaskan di ayat 12 tadi bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Firman Allah menegaskan bahwa umat-umatnya, murid-muridnya, termasuk saya dan saudara, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang Tuhan kerjakan, bahkan lebih besar dari itu. Artinya Tuhan rindu kita mengalami perkara-perkara besar dalam hidup kita. Tuhan rindu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara rindu? Saudara mengalami pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Rindukah saudara Allah menyatakan mujizat-mujizatnya? Allah mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara? Kalau saudara rindu, maka terapkan firman Tuhan, di mana Yesus mengajarkan bahwa untuk mereka bisa mengalami perkara-perkara besar tersebut, mereka harus mengenal Dia. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan mengalami perkara besar dari Tuhan.
Jadi saudara, dalam hidup kita mari kita terus berusaha untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal Tuhan supaya kita akan mengalami perkara besar. Lalu yang kedua, percayalah kepada Dia bahwa Dia Allah, Dia Tuhan, dan percayalah kepada pekerjaan-pekerjaannya bahwa Dia berkuasa. Tuhan hanya akan melakukan perkara besar ketika kita percaya bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita. Jadi yang selain pengenalan akan Tuhan, kedua, iman percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, yang Tuhan mau supaya kita melakukan perkara besar itu adalah supaya kita meminta kepada Dia, berdoa, memohon kepada Dia. Kita hidup dalam doa. Bagaimana kita mengalami perkara besar sedangkan kita sendiri tidak meminta? Kenapa kamu tidak menerimanya? Karena kamu tidak berdoa, kata firman Tuhan. Jadi hiduplah dalam doa. Kemudian yang terakhir, supaya kita mengalami perkara besar, naikkanlah doa-doa kita, dasarkanlah doa-doa kita atas nama Tuhan Yesus. Karena Yesuslah pengantara kita dengan Bapa. Hanya melalui Dia doa-doa kita sampai kepada Bapa. Kita bersyukur saudara. Saya percaya saudara rindu mengalami perkara besar. Doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Bagaimana supaya itu terjadi? Mari terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Saya rindu saudara menuliskan kesaksian-kesaksian saudara. Itu sebabnya saat ini terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara supaya saudara mengalami perkara besar dan saudara bisa menyaksikan perkara besar yang saudara alami. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami sudah belajar firman-Mu bahwa Engkau rindu melakukan perkara-perkara besar. Engkau rindu menyatakan jawaban doa bagi kami. Dan Engkau rindu perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Karena dengan demikian nama-Mu akan dipermuliakan. Bapa yang baik, hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini supaya perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup mereka. Ajar mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ajar mereka semakin mengenal Engkau dalam hidup mereka. Ajar mereka hidup dalam doa dalam perjalanan hidup mereka. Ajar mereka untuk hidup percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup. Dan ajar mereka untuk menaikkan segala doa-doa permohonan mereka di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini. Biar firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Ajar mereka menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, bagi pergumulan mereka, bagi kerinduan mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu.
Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong, tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama,
Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu,
Di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anakmu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anakmu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anakmu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anakmu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil
Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka. Sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini, Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu.
Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini, jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya,
sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.